Setiap pagi, anak-anak memulai hari dengan ikrar syahadat, berdoa, dan murojaah surat-surat pendek. Kegiatan sederhana ini bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi fondasi penting untuk membentuk karakter sejak dini. Ikrar syahadat, anak-anak belajar mengenal Tuhannya dan menanamkan rasa cinta pada nilai-nilai keimanan. Mereka dibimbing untuk bersyukur, memohon kebaikan, dan belajar bahwa setiap langkah dimulai dengan harapan yang baik. Melalui murojaah, anak-anak dilatih untuk mengingat, mengulang, dan membersihkan hati dengan lantunan ayat-ayat suci. Pembiasaan pagi membantu anak lebih tenang, fokus, dan siap belajar, sekaligus menanamkan disiplin, rasa hormat, dan sikap spiritual yang akan mereka bawa hingga dewasa nanti. Sebagai momen kecil yang memberi pengaruh besar kepada mereka kelak, membangun generasi yang berakhlak, hatinya yang lembut, dan mencintai kebaikan sejak hari-hari pertama mereka disekolahkan. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak ya hari ini? Setelah itu, Bunda akan melakukan presensi di depan kelas, bisa dengan nyanyian atau memanggil anak-anak. Tapi biasanya di kelas kami menggunakan nyanyian, karena presensi kelas bukan hanya mencatat siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Di pendidikan anak usia dini, kegiatan ini memiliki banyak fungsi penting. Pertama, melatih kedisiplinan. Anak belajar datang tepat waktu dan memahami bahwa kehadiran mereka begitu berarti bagi kami. Kedua, membangun tanggung jawab. Saat namanya dipanggil, anak belajar merespon dan menyadari kesenangan sebagai bagian dari kelompok. Ketiga, melatih kemampuan bahasa dan sosial. Karena anak belajar menjawab dengan sopan serta menunggu giliran. Selain itu, guru bisa cepat jika mengetahui ada anak yang perlu lebih diperhatikan karena tidak hadir atau tampak kurang sehat. Selain itu, anak-anak juga lebih peka kepada teman mereka yang tidak hadir. Ini menumbuhkan sikap peduli dan rasa saling sayang di antara mereka. Sekarang sebelum kita murojaah
Surat Al-Fatihah. Bintang berapa? Bintang surat Al-Humazah surat apa? Surat Atas. Yuk coba nanti lomba yang cewek sama yang cowok benteran mana sama suaranya Bunda Vita nanti benteran mana ya? Surat Al-Kasus. Duduk. Bismillah. Tidak lupa, Bunda selalu memberi apresiasi kepada anak-anak yang semangat dalam mengaji. Apresiasi bukan hanya sekedar memuji. Pada anak usia dini, apresiasi mempunyai peran penting dalam perkembangan anak. Karena itu, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Mereka merasa dihargai, usaha mereka jadi tidak sia-sia. Kemudian, mereka juga termotivasi untuk berperilaku baik setiap hari. Ketika anak diberi apresiasi akan sikap positif mereka akan cenderung mengulanginya. Dan itu akan membentuk hubungan yang erat, hubungan emosional yang erat antara guru dan anak-anak, sehingga mereka merasa disayangi, diterima, dan lebih nyaman di lingkungan sekolahnya. Masya Allah, ternyata yang cowok hebat, yang cewek juga hebat. Ada yang gak hebat gak ya? Nah, kalau pintar, coba tebak. Lebih surat Al-Kasus kenapa nak? Pernah sakit sini? Disini dulu ya. Ada yang tahu setelah surat At-Takatsur surat apa? Yang kemarin disuruh hafalin di rumah. Surat Al. Sudah hafal? 1 sampai 5 sudah hafal? Coba Bunda mendengarkan. Yang hafal siapa? Yuk, surat Al-Qari'ah.
belum hafal. Dihafalkan di rumah ya. Oke, kita tutup murajaahnya dulu. Soda. Siapa tahu sekarang hari apa? Setelah itu, Bunda akan mengajak anak-anak untuk menyebutkan nama hari, tanggal, bulan, dan mengeja huruf. Tentunya, kegiatan menyebutkan nama bulan, menghitung, dan mengeja huruf ada kelebihan untuk anak-anak usia dini. Kegiatan ini bukan hanya untuk menghafal, tetapi untuk memperkuat dasar kemampuan kognitif anak usia dini. Menyebutkan nama bulan membantu anak mengenal konsep waktu, urutan, dan perubahan yang terjadi setiap periode. Menghitung melatih kemampuan numerasi dasar pada anak. Mengeja huruf menjadi langkah awal anak memahami bahasa. Ketiga kegiatan ini membantu anak lebih siap bekerja, belajar, dan memiliki dasar pengetahuan yang kuat serta melatih fokus dan kemampuan bahasa serta logika mereka. Di tengah-tengah ketika pembelajaran, tentu ada satu atau dua anak yang kadang berperilaku kurang baik. Bunda memberi nasihat ketika ada anak yang melakukan perilaku tidak baik. Memberi nasihat bukan untuk memarahi, tetapi untuk mengarahkan. Ketika anak memukul, mendorong, atau berbuat tidak baik, nasihat wajib diberikan kepada mereka, agar mereka mengetahui bahwa perbuatan itu salah. Mereka dapat belajar mengelola emosi dan membangun karakter serta akhlak yang baik. Tentunya, harapannya agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Serta Bunda mengarahkan kepada anak untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga sikap mereka dimanapun mereka berada. Tidak boleh menginjak, tidak boleh mendorong. Jadi itu ya, Bunda yang sampai mana yuk? Tadi tanggal berapa? 19. Terus ada yang tahu tidak hari ini bulan apa? Pinter Mas Alfon, bulan November. Yuk dihitung kalendernya. September, Oktober, November. Setelah November besok ada bulan Desember. Ada berapa bulan yang berarti? 12. Sudah? Hari ini hari Rabu, tanggal 19 bulan November, tahunnya tahun berapa? 2025. Kalau hari Rabu biasanya setelah baca surat kita baca apa? Baca besok hari Senin kita sudah mulai ujian akhir. Berarti semua habisnya harus dimurojaah. Coba kemarin sudah habis apa saja? Persaudaraan, ya. Persaudaraan. Al-muslimu, akul muslim. Sesama muslim itu gak bening doang ya ngaji. Sesama muslim itu happy.
Sudah, Sodakoh. Semuanya silakan duduk di tempatnya. Duduk. Ayo dengarkan. Teman-teman, Bunda punya cerita tentang kebun anggur Pak Fala. Peraturan pertama, kalau Bunda bicara teman-teman diam. Kalau Bunda diam teman-teman boleh bertanya. Mas Yakir, duduk, perhatikan. Setelah itu, sebelum kegiatan inti dimulai, Bunda akan membacakan kisah-kisah teladan yang mengandung nilai moral. Pada kesempatan kali ini, Bunda menceritakan tentang kisah kebun anggur milik Pak Fala. Tujuan membacakan cerita kisah teladan pada anak bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Pesan moral yang terkandung dalam cerita tentu dapat diteladani dan ditiru oleh anak-anak. Dari cerita, anak belajar tentang kejujuran, kedisiplinan, kebaikan hati, tolong-menolong, kesabaran, dan tanggung jawab. Melalui kisah-kisah teladan yang diceritakan oleh Bunda Guru juga membantu anak memahami konsep benar dan salah. Lewat tokoh dan alur cerita, anak lebih mudah menangkap pesan tanpa merasa digurui. Meningkatkan empati. Ketika mengikuti perjalanan tokoh, anak belajar merasakan perasaan orang lain dan memahami bahwa hasil dari tindakan orang tersebut. Membacakan cerita juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan imajinasi anak. Cerita membantu memperkaya keterampilan, melatih fokus, dan mengembangkan daya khayal anak. Tentunya, bukan hanya itu, membacakan cerita membangun karakter melalui keteladanan. Anak cenderung meniru tokoh yang baik, sehingga cerita menjadi sarana pembiasaan perilaku positif. Dengan cerita yang lembut yang penuh pesan, anak belajar bahwa kebaikan selalu memberi makna dalam kehidupan. Untuk melihat kebunnya. Alhamdulillah, kebun anggurnya mulai tumbuh. Nah, akhirnya buah anggur tumbuh besar sekali, bulat, umum, banyak, dan Pak Fala mulai memetik buah dan menaruhnya di dalam keranjang. Setelah memanen buah anggur, Pak Fala mengundang anak-anak untuk dibagikan buah anggurnya. Pak Fala sangat senang sekali bisa berbagi kepada sesamanya. Anak-anak berkata hidupnya, "Hore, aku mendapatkan buah anggur." Kemudian setelah memakan buah anggur di kebun Pak Fala meminta tolong kepada anak-anak untuk membereskan sampah, terutamanya kulit anggur, biji anggur, dan daun anggur yang tadinya berserakan. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita teladani dari kisah Pak Fala adalah sikap sabar, rajin dan tekun, bersyukur, percaya kepada Allah, dan selalu menyapa orang-orang dengan perkataan yang baik. Tidak lupa berbagi kepada sesama, peduli kepada sesama, menjaga kebersihan, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia emban, serta mengenal Allah sebagai pencipta anggur dan seluruh buah. Dari kisah Pak Fala, teman-teman bisa mengambil pelajaran nilai agama, moral, dan budi pekerti. Bunda tanya, tadi namanya Pak siapa ya? Setelah dibacakan cerita, tentunya Bunda akan melakukan tanya jawab setelah membacakan cerita. Tanya jawab setelah cerita ini bukan sekedar memastikan anak mendengarkan, tetapi memiliki banyak manfaat penting bagi perkembangan anak usia dini. 1. Memberi anak memahami cerita. Dengan bertanya, guru mengetahui apa anak menangkap alur, tokoh, dan pesan moralnya. Juga melatih kemampuan berpikir kritis.
Anak belajar mengingat, menjelaskan, dan menghubungkan peristiwa dalam cerita, serta menguatkan nilai moral. Pertanyaan seperti, menurutmu sikap yang baik dari tokoh Pak Falah seperti apa teman-teman? Atau nilai apa saja yang diberikan Pak Falah untuk kita? Membantu anak memahami dan menghidupkan nilai-nilai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Tanya jawab menjadikan cerita lebih hidup, lebih bermakna, dan membantu anak benar-benar menyerap pesan kebaikan yang disampaikan. Karena Allah itu sebagai apa teman-teman? Sebagai pencipta buah anggur dan buah yang ada di muka bumi. Pak Pala waktu panen anggur pelit gak? Pak Pala ngapain waktu panen anggur? Bagi-bagi kepada siapa? Terus buang sampah sembarangan gak? Bisa aku diberesin. Itu bentuk tanggung jawab. Jadi teman-teman juga begitu ya. Kalau punya makanan berbagi atau pelit? Berbagi apa pelit apa? Berbagi. Kalau ada temennya yang sedih, dihibur apa diejek? Ditolong, dihibur. Pintar. Yuk, teman-teman, nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Bunda punya apa ini? Bentuknya apa ini? Nanti tugasnya teman-teman adalah melakukan finger painting. Apa? Kalau buah anggur itu warnanya apa? Nanti Bunda punya cat warnanya ungu sebagai kelompok 1. Ini ungu sayang. Kalau ungu campuran dari warna primer apa sama apa? Merah sama apa? Biru. Pinter. Anggurnya boleh banyak-banyak enggak? Enggak. Sedikit-sedikit aja. Terus boleh enggak dicoretin ke tudung temennya? Tidak boleh. Boleh enggak dibuat mencoret pipi temannya? Masuk pada kegiatan inti kegiatan. Pada kelas kami, hari ini ada 3 kegiatan inti. Yang pertama itu finger painting, kemudian yang kedua menghitung anggur, dan yang ketiga adalah meroncet dengan pola ABC. Tentu finger painting bukan hanya sekedar bermain air, maksud saya bukan hanya sekedar bermain cat air atau mencampurkan warna, tetapi juga melatih motorik halus antara gerakan jari dan tangan, mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak, serta menyalurkan emosi anak. Di dalam finger painting juga ada pesan moral yang dikandung, seperti melatih kesabaran anak, menghargai proses, dan belajar ketekunan. Anak belajar menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas, serta paham bahwa karya tidak harus sempurna, yang penting usaha dan proses yang dia alami. Menghitung bukan hanya sekedar menghitung anggur lalu sudah, melainkan anak-anak belajar melatih logika dan konsentrasi mereka saat menentukan jumlah, melatih koordinasi mata dan tangan saat menghitung dan memindahkan objek. Di dalam menghitung anggur juga ada pesan moral yang terkandung, di mana anak-anak harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa ada kesalahan. Disiplin, anak mengikuti langkah-langkah menghitung dengan urut dan rapi, serta teliti. Anak tidak boleh melakukan kesalahan dalam perhitungan, sehingga itu merangsang anak untuk dapat berkonsentrasi dan teliti. Dan dalam meronci pola ABC, nilai moral yang dapat dikembangkan atau dapat diterima oleh anak yaitu melatih kesabaran dan ketelitian, konsistensi dan kemandirian pada anak. Anak belajar menyusun pola secara teratur tanpa tergesa-gesa, serta
memahami pentingnya mengikuti aturan kelas, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan, dan kalau mereka melakukan kesalahan, mereka dapat bertanggung jawab dengan membenarkan polanya. Nanti ini juga gantian. Kalau gantian boleh menyerobot antrian tidak? Harus apa kalau nanti? Kalau antri boleh menjual temannya tidak? Tidak tuh. Semuanya harus tertib. Ini yang kedua di kelompok 2. Modelnya apa? Apa? Hanya namanya apa? Manik. Manik. Terus ini apa? Sumpit. Sumpit dimsum. Ya, si sumpit. Boleh sumpit dimsum, boleh sumpit mie, boleh sumpit cilok. Ini nanti yang dicari warna merah, warna biru, dan warna putih. Yang dicari warna apa? Merah, biru, putih. Berarti polanya merah, biru, terus putih. Setelah putih apa? Biru putih, merah biru putih, terus merah putih biru putih sampai penuh. Ini kelompok 3. Bisa? Pertanyaannya Bunda, bisa tidak? Bisa? Ada berapa kegiatan? Bisa. Mengantri. Ini kebalik nak, bukanya kebalik. Langsung di. Nah, mana? Ah, benar pinter. Yang ini dulu diisi nak. Nah, anak-anak mengerjakan tentang disiplin. Setiap kelompoknya mengantri tanpa menyerobot. Oh, mana? Nggak boleh memukul. Mengantrinya mana mengantri? Mas Ibra. Biru. Anak-anak melakukan finger painting dengan sabar, tidak tergesa-gesa, dan mengantri dengan tertib, tidak menyerobot temannya yang sedang melakukan pekerjaan. Ayo, itu menghadapkan orang antri. Mas Alfred, Mas Ibrahim, Mas Renan, Mas Hendra, boleh
Nih, dikerjakan dengan baik. Ya. Ya. Sekarang kumpulkan di sana, Mbak Sisa. Kumpulkan yang rapi biar tadi. Nah, boleh. Ya, barangnya hebat. Ya, kita Mas, apa sini Mas Angkat? Oh, situ, maunya situ. Oke, yang penting tidak jauh. Oh iya, itu sama Mas Rehan. Merah, biru, pinter. Coba lihat, dia bersena. Lihat dulu. Merah, biru, putih, merah, biru, merah, biru, putih, merah. Loh, oh, habis merah, merah lagi. Habis merah apa? Habis merah? Biru. Terus? Sama putih. Pinter. Merah. Loh, habis putih? Biru. Habis putih apa? Indah. Habis biru apa? Nak? Putih. Tas dulu. Pinter. Sudah pinter-pendek? Belum? Sekarang gantian. Antri ya Mbak Sena ya. Coba sekarang Mbak Sena. Ya, habis merah apa? Habis merah apa? Biru. Ya. Ya. Merah. Biru. Sendoknya ditaruh dulu, tanyakan samping ke depan, tangan kiri sejaga benar. Kalau ada yang megang sendok tidak ditaruh di tempatnya. Teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar. Bunda punya namanya lagu Siji Loro Telu. Ada yang pernah dengar lagu Siji Loro Telu? Pernah. Bunda mau nyanyi dulu. Siji Loro Telu itu artinya 1, 2, 3. Astane sedeku. Apa? Astane sedeku kenapa? Tangannya diri. Mireng ake buku. Oh iya. Mireng ake bu guru. Mireng ake apa? Mendengarkan. Mendengarkan bu guru. Menawa didakmu. Apabila dipanggil papat muli limo. Papat itu berapa? 4, 6, 5. Lenggah sing toto. Lenggah itu apa? Duduk. Sing toto. Duduk yang rapi. Loh kalau kayak gini duduknya rapi mbak teh. Rapi. Papat muli limo. Lenggah sing toto. Ojo pojo sembrono. Jangan sembarangan. Jangan ceroboh. Bunda orang bisa. Bunda orang bisa artinya nanti nggak tahu kalau Bunda bicara apa, menjelaskan apa. Ya, bareng-bareng ya. Nggak boleh seperti ini. Ya, bareng-bareng ya. Astane sedeku, mireng ake guru, menawa didakmu. Papat muli limo, lenggah sing toto. Ojo pada sembrono, Bunda ora bisa. Nanti di rumah tangan ke atas, ambil bintang-bintang. Tangan ke samping seperti burung terbang. Setelah kegiatan ini selesai, biasanya anak-anak akan dengan sendirinya membentuk pola barisan, mengantri mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, anak-anak akan dengan sendirinya melakukan disiplin kegiatan seperti duduk berhadapan atau membuat kereta sebelum makan.
Pada kegiatan ini, kegiatan sebelum makan harus diawali dengan berdoa. Berdoa sebelum makan memberikan banyak manfaat sebagai bentuk rasa syukur kami bahwa ada makanan yang akan kami terima dan kami makan. Anak belajar bahwa makanan adalah nikmat dari Allah yang harus dihargai. Berdoa sebelum makan juga merupakan pembiasaan adab makan yang baik. Anak memahami bahwa setiap kegiatan dimulai dengan doa sebagai bentuk permohonan dan sopan santun kepada yang memberi. Ini juga melatih kedisiplinan anak-anak. Anak belajar menunggu dan memulai makan dengan lancar, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan tentunya sesuai dengan adab. Membangun karakter disiplin, membangun kesadaran spiritual, dan mengalami kebiasaan positif. Anak-anak yang terbiasa mengalami kebiasaan positif sejak kecil akan terbawa sampai dewasa, serta membentuk karakter yang beradab dan penuh rasa terima kasih. Berdoa bukan hanya sebagai rutinitas atau ritual spiritual yang biasa saja. Doa sebelum makan merupakan bukti bahwa kami bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum makan. Sore hujan. Iya. Kita mengucap kita harus berdoa sesudah yuk, tangan ke atas, ke samping, ke depan, tangan dilipat. Siap berdoa. Kepala ditundukkan, tangan tengah. Tidak lupa setelah makan pun kami juga akan berdoa. Ini menjadikan kami memiliki rasa syukur. Anak belajar berterima kasih kepada Allah setelah mendapatkan rezeki dan kenyang, dan menanamkan kebiasaan positif sejak dini. Anak kecil selalu ingin merasa dirinya buru-buru dalam melakukan kegiatan, tapi dengan berdoa sebelum makan, anak-anak dapat diajarkan nilai positif, membentuk karakter santun, penuh syukur, tidak tergesa-gesa, dan beradab hingga mereka dewasa. Ada
Jalan pelan-pelan. Jangan lupa pakai sepatu. Yang boleh keluar. Beres-beres, waktu telah usai. Mas Alma, buka komputernya. Tangan ke atas, samping, ke depan. Setelah kegiatan semua selesai, anak-anak sudah melakukan kegiatan, sudah makan, dan sudah bermain di halaman. Anak-anak kembali ke kelas untuk mengakhiri sesi belajar pada hari ini. Tentunya kegiatan penutup di kelas TK memberikan banyak pengalaman serta pembentukan karakter, di mana memberikan kesempatan untuk merefleksi sederhana. Anak belajar menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sukai hari ini, kegiatan apa yang telah mereka lalui, dan apa saja yang menjadi hal-hal baik pada hari ini. Menanamkan kedisiplinan dalam mengakhiri kegiatan. Anak memahami bahwa setiap kegiatan ada awal dan ada akhir yang harus dilakukan dengan tertib. Sehingga anak dilatih menilai kegiatan tanpa tekanan, menumbuhkan rasa percaya diri dan kesadaran bahwa setiap yang diawali dengan hal baik haruslah diakhiri dengan hal yang baik pula, serta menyiapkan anak untuk pulang dengan suasana hati yang gembira. Penutup yang tenang, terarah, membantu anak lebih rapi, siap pulang dan merasa aman hingga nanti sampai di rumah. Tidak lupa, guru juga meminta maaf apabila dalam kegiatan belajar mengajar hari ini ada kesalahan yang menyakiti hati anak. Begitupun dengan anak-anak. Hari ini mereka belajar untuk menerima maaf dan meminta maaf agar hati mereka kembali dengan tenang dan merasa aman. Tadi warnanya apa saja, Meronce? Hebat. Terus tadi setelah meronce, sebelum mewarnai, sebelum menghitung, sebelum merancang, teman-teman mendengarkan kisahnya siapa ya? Nama judul kisahnya apa? Tentang aku enggak? Tentang siapa? Petani. Petani apa? Petani anggur. Sikap yang dapat kita teladani dari petani anggur apa ya? Baik. Jujur. Merawat tanaman dengan apa? Merawat anggur ya. Memupuk rawatnya. Sabar. Ia peduli, berbagi, tidak pelit. Dan yang paling penting adalah percaya kepada Allah. Allah itu siapa toh? Allah itu dia Roh kita yang menciptakan alam semesta. Oh iya, memang benar. Kita terbuat dari tanah. Teman-teman, hari ini tadi sudah belajar mewarnai anggur, menghitung jumlah anggur, meruncing pola ABC, dan meneladani kisah Pak Tani yang merawat anggur. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, tangan dilipat. Jadi teman-teman, kita meneladani sikap Pak Tani yang sabar, bersyukur, tidak pelit, bertanggung jawab, dan baik hati. Siap, yuk,
Kita mohon maaf apabila dalam mengajar teman-teman ada kesalahan, dimaafkan tidak?